Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan Al-Fatihah kepada seluruh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, para alim, ulama, syuhada, salihin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada pengarang Sahih Muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit yang sekarang ada, dan semoga semua saudara-saudara kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki umat manusia juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسند المتصل للإمام أبي الحسين محمد مسلم بن الحجاج الكشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. Hari ini kita membaca hadis tentang silaturrahim. Sebelumnya tentang kado orang tua, dan sebelumnya juga tentang albirru husnul khuluqi wal ismu ma haqa fi sadrika wa karihta an yattali'an nas alaih. Hari ini silaturrahim. قال حدثنا كتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن معاوية وابن أبي مزرد مولى بني هاشم حدثني قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام الآعد من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ya, kita membaca satu hadis tentang apa? Silaturrahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, hatta idza farigha minhum, sedikit lagi menjelang selesai, qamatir rahimu, berdiri rahim. Ya. Dan rahim berkata, hadza maqamul a'idi minal qati'ati. Rahim ini adalah tempat berkumpulnya semua yang terputus. Qala, Allah mendengar itu menjawab, na'am, betul. Ya. Jadi ketika semua manusia diciptakan berdiri rahim, dan rahim bilang sama Allah,
bahwa rahim ini adalah tempat kembali, tempat berkumpulnya semua yang sempat terputus. Maka Allah menjawab, na'am. Kemudian Allah bilang, ama tardhaina an asila man wasalaki au aqta'a man qata'aki. Ingat rahim, bahwa apakah engkau ridha jika aku sambung orang yang menyambungmu, dan aku akan putus orang yang memutusmu. Qalat, kemudian rahim ini menjawab, bala, sangat setuju. Qala fadaki laki. Maka Allah bilang, kalau begitu saya tetapkan, siapa yang memutus silaturrahim, maka akan aku putus rahmatku darinya. Kemudian siapa yang menyambung silaturrahim, maka akan aku sambung rahmatku baginya. Nah, ini yang penting, silaturrahim ini penting. Jangan kau ngantuk, pasar ngantuk, dimulai dengan 15 ember. Yang ember kemarin udah diangkat belum sama kalian? Belum. Hah? Belum kan? Siapa-siapa kemarin? Penting aku ya. Ini hati-hati, karena Ustaz lihat tadi banyak yang ngantuk. Nih hari ini bursa saham ngantuk dibuka, ketok palu dulu. Tok, tok, tok. 15 ember. Jadi silaturrahim ini tidak boleh diputus. Silaturrahim kalau artinya penyambung kasih sayang, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi antar sesama umat manusia tidak boleh diputus. Kita harus saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Dan prinsip agama kita ini, tidak ada pandang suku, bangsa, agama dalam hal sayang menyayangi, kasih mengasihi. Agama kita ini mengajarkan mengasihi, menyayangi siapapun. Yang penting dia manusia, hidungnya hadap ke bawah, kita harus saling mengasihi, sayang menyayangi. Kalau hidungnya hadap ke atas kan nggak ada kan? Ada nggak manusia hidup ada nggak hadap ke atas? Nah, makanya manusia hidungnya menghadap ke bawah, maka kita wajib silaturahim. Tentu apalagi silaturahim sama orang tua kita, kakak adik kita, paman kita, tetangga kita, siapa lagi? Yang dekat-dekat. Tapi pada prinsipnya semua orang harus kita silaturahim. Kemudian nanti siapa yang pandai silaturahim biasa rezekinya banyak. Siapapun orang punya skill silaturahim yang baik, rezekinya banyak. Ini baik dari ilmu Allah Subhanahu wa taala atau ilmu konvensional. Ilmu dikit lagi ya. Dikit lagi kau fakih. Berapa ember tadi? 15. Bursa kedua jadi 25 nanti. Hati-hati ya. Saya ulangi nak ya. Di dalam ilmu Allah juga silaturahim ini akan datangkan rezeki. Di dalam ilmu dunia juga silaturahim ini mendatangkan rezeki. Mau dia agamanya apapun, kalau dia rajin silaturahim, rezekinya banyak. Apalagi kalau dia beragama Islam. Udahlah beragamanya Islam, rajin sholat, pandai silaturahim, enggak mungkin miskin dia. Pasti kaya. Maka skill silaturahim harus kau pelajari sekarang. Pandai bersilaturahim. Nah, dia saya tahaddus bin ni'mah. Kalaulah tidak karena silaturahim, enggak bisa kita bergerak kemana-mana. Ya.
Saya dulu silaturahim dengan adiknya Yusril Ihza Mahendra dan Yusril Ihza Mahendra. Silaturahim lagi, silaturahim. Akhirnya Allah bukakan jalan. Nanti kalian harus bisa silaturahim. Ada orang yang enggak silaturahim, enggak pandai dia silaturahim. Nah, ini berbahaya. Kalian harus bisa silaturahim, tapi jangan silaturahim yang dilarang sama agama. Silaturahim apa yang dilarang sama agama? Silaturahim, mana si Wahyu? Ada nggak dia? Mana Wahyu? Nggak ada. Naum. Asri juga. Naum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa lagi yang naum? Wah, ini bagaimana Osra ini? Jadi silaturahim yang nggak boleh adalah dengan perempuan yang bukan mahram. Bukan apa? Bukan pacaran. Nah, itu silaturahim yang haram. Nah, silaturahim yang kita bahas ini silaturahim yang halal. Adapun silaturahim yang haram, berdoalah kepada Allah agar engkau dilindungi dari itu ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW membaca ayat sesudah mensabdakan ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum in tawallaitum, jika kalian berpaling, an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, kalian merusak di bumi, dan yang paling menjadi syahidal bab wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus silaturahim. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama basarahum. Nah, ini menjadi ancaman bagi kita. Orang yang memutus silaturahim itu disebut oleh Allah dengan istilah mereka akan dilaknat oleh Allah, dibutakan matanya, ditulikan telinganya. Makanya jangan putuskan silaturahim ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin wal lafzu li Abi Bakr. Qala haddatsana Waki' an Muawiyah ibni Muzarrid an Yazid ibn Rumana an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Sama maknanya dengan hadis tadi, hanya saja bedanya di sini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa rahim, bahwa kasih dan sayang digantung oleh Allah di arsy, dan dia mengatakan siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memutus tali silaturahim, maka rahmat Allah akan diputus darinya. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Wa fi riwayatin ukhra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Itu ya. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Pertama tadi, kalau kau sambung tali silaturahim, maka rahmat Allah akan dekat. Kalau kau putus tali silaturahim, maka rahmat Allah akan jauh. Kemudian Nabi bilang, orang yang memutus silaturahim haram masuk surga. Allah. Hati-hati nih ya.
Orang yang memutus tali silaturahim haram masuk surga. Orang yang memutus silaturahim jauh dari rahmat Allah. Hati-hati, jangan putus silaturahim. Nah, dia. Kemudian qala haddatsani Harmalah bin Yahya At-Tujibi qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi azrihi falyasil rahimah. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi azrihi falyasil rahimah. Siapa yang mau rezekinya banyak, siapa yang mau umurnya panjang, silaturahimlah. Nah, pas ini kan, kalau kau mau rezekimu banyak, maka silaturahim. Kalau kau mau umurmu panjang, silaturahim. Maka orang yang silaturahim nggak kena corona dia. Jadi bukannya kita nggak bersilaturahim ya, silaturahim. Karena kalau kau silaturahim umurmu apa? Panjang. Justru kalau kita nggak silaturahim umur kita apa? Pendek. Jadi dua ya, silaturahim bikin rezeki banyak, silaturahim bikin umur panjang. Berarti silaturahim membuat rahmat Allah datang, silaturahim membuat kita masuk surga, silaturahim membuat kita banyak rezeki, silaturahim membuat kita umurnya panjang. Masya Allah. 4 hal. Saya ulangi ya, silaturahim mendatangkan rahmat Allah, silaturahim membuat kita masuk surga, silaturahim membuat kita banyak rezeki, silaturahim membuat kita apa? Panjang umur. Rajin-rajin kalian silaturahim besok ya. Dan harus dipelajari, nggak semua orang nak punya skill silaturahim. Nah, sekarang Ustaz ajak kalian ngomong agak besar. Bangsa ini, bangsa Indonesia ini sedang apa namanya? Sedang banyak hiruk pikuk, sedang banyak masalah, dan problemnya silaturahim. Problemnya silaturahim. Ini masalah bangsa saat ini bisa diselesaikan kalau pakai silaturahim. Ya Jokowi silaturahim sama Habib Rizik, atau Habib Rizik silaturahim sama Jokowi. Ketua NU silaturahim dengan Ketua Muhammadiyah, Ketua Muhammadiyah silaturahim dengan Ketua NU. Silaturahimlah dengan Jokowi, silaturahimlah dengan Habib Rizik. Duduk dah tuh berempat, aman negara ini, selesai. Hanya saja enggak mau. Semuanya apa? Gengsi dong, terhadap kenceng gengsi dong. Dulu ada Bapak Gus Dur rajin silaturahim. Maka walau hampir chaos negara ini, tetap karena dia silaturahim aman. Meninggal Gus Dur, semua belum ada yang ribut. Ada Hashim Muzadi silaturahim. Kiai Haji Hashim Muzadi meninggal, nggak ada lagi tokoh nasional yang rajin silaturahim. Maka jika ada yang mendengarkan kita nanti melalui YouTube kita ini, oi tokoh nasional rajin kalian silaturahim. Ya, harus, karena kurang rajin silaturahim. Karena saya presiden, gitu kan. Saya ulama, gitu. Jadi nggak ada, mau gengsi. Harusnya ada yang rendah hati, yang silaturahim. Dan ini berat. Ini apa? Berat. Harus dibiasakan dari sejak kecil. Harus dibiasakan dari sejak apa? Kecil. Apa namanya? Silaturahim. Jadi kehidupan seseorang secara pribadi, kalau dia rajin silaturahim akan baik. Kehidupan berbangsa, jika bangsa ini rajin silaturahim juga akan baik. Babu tahrimit tahasudi wat tabaghudi wat tadaburi wat tadaburi. Oh, ini bab haram hukumnya apa ini? Mendengki, tahasud, haram tabaghud, membenci.
haram tadabur. Membelakangi. Qala haddazana, cocok nih sambungan hadis ini ya. Sesudah dibahas silaturrahim, kita nggak boleh apa? Dengki sama orang. Tahu dengki nggak? Apa coba dengki? Dengki itu apa? Iri. Nah, iri itu dengki. Dengki itu iri. Apa itu iri? Tahu nggak kok iri apa itu? Senang lihat orang senang. Senang lihat orang susah lihat orang. Itu namanya apa? Iri. SMS kau bilang ya. Dengki. Bahaya ini. Nah, ini sebelum kita baca hadisnya. Nah, kalau kau punya penyakit ini dari sekarang hilangkan. Karena gini nak, bila ada orang memiliki ini penyakit yang namanya iri dengki ini lebih berbahaya daripada corona mah nggak ada bahaya-bahayanya. Corona nggak ada bahaya-bahayanya. Lebih berbahaya dari kanker stadium 8. Oh, mungkin gini yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya dari AIDS. Tahu penyakit AIDS? Kalau kena orang penyakit AIDS ini tinggal ngitung hari mati sudah. Karena melemah semua organ fisiknya, makin lama habis. Atau penyakit apa? Pokoknya penyakit yang paling berbahaya di dunia ini adalah apa? Dengki. Kalau kau bilang malas, jadi dengki, malas, pelit. Ini bahaya ini. Udah dengki, pemalas, pelit. Allah, lebih baik mati aja lah sudah. ini bahaya ini. Ya, bahaya nih ya. Nah, karena sekarang bab kita dengki, hilangin. Jangan. Bisa ini diuji oleh Allah kita semua. Kita semua diuji oleh Allah dengan sifat ini. Tapi orang yang pandai, orang yang beriman kepada Allah, orang yang belajar ilmu agama, harusnya bisa menghilangkan penyakit ini. Dia justru membantu agar orang lain senang, membantu agar kesusahan orang lain hilang. Itu orang yang belajar ilmu agama harusnya. Tapi kadang-kadang karena dia gagal belajar ilmu agama, hilang itu. Akhirnya jadi dengki malah dia. Maka banyak orang yang hafal Quran dengki, banyak orang yang hafal hadis dengki, banyak orang yang lulus pesantren dengki, banyak juga. Tapi bayangkan orang lulus pesantren aja dengki, apalagi kagak belajar. Tetapi kadang-kadang ada juga orang tidak sekolah kemana-mana tapi tidak dengki. Ada nggak? Ada. Ini masalah dengki atau enggak, ini kecerdasan diri yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bila kita orang yang cerdas diri, insya Allah dengki mampu kita hilangkan. Karena nggak ada gunanya dengki. Nah, kita ini meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tabagut. Tabagut ini apa? Benci sama orang, marah sama orang. Nah, ini juga bahaya dia. Kenapa? Kalau ada orang yang dia benci, aturan dia mau lewat dari gang ini karena dia nggak suka sama orang itu, dia lewat gang. Nah, kan jadi susah hidupnya kan. Tapi ini penyakit ini bisa kena juga ke orang yang belajar ilmu agama, bisa juga kena ke syekh, ke ustadz, ke kiai, ke habib, bisa. Presiden pun bisa, polisi pun bisa, siapapun bisa kena. Maka hati-hati. Watadabur, berapa namanya, suka berbelakang dengan orang lah. Baik
berbelakang duduknya, atau selalu nggak sependapat sama orang. Selalu nggak sependapat sama orang, kerjanya ngebantah aja. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Belum apa-apa udah ngebantah. Ada nggak gitu? Ada. Otaknya pokoknya bantah dulu, nggak mikir dulu. Ini tahrim, kata Imam Muslim, ini semuanya hukumnya apa? Haram. Hati-hati yang ngantuk nih ya. Kita baca hadisnya. Qala haddazana Yahya ibn Yahya. Qala qara'tu ala Malikin an Ibn Shihabin an Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu, jangan kalian saling dengki, wala tadabaru, jangan kalian bertolak belakang, berbantah-bantah. Ini nak mudah mengucapkannya, mudah menyampaikannya, mudah membacanya, tapi mengamalkannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi udah kita pelajari, jangan dengki, jangan benci, jangan berbantah-bantah, bertolak belakang terus, berbelakang-belakangan terus. Tapi wa kunu ibadallahi ikhwana. Siapa itu? Berdiri kau, Gung. Berapa ember? 15. Aduh. 15 ember ini ya. Ada yang tidur? Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian jadi hamba Allah yang bersaudara. Kita ini bersaudara. Kita apa? Bersaudara. Kalau kata orang Indonesia Timur, kita orang bersaudara. Kalau kata orang Barat apa? We are one big family. Kalau kata Michael Jackson apa? Black or white, side by side on my piano. Iya. Apa katanya? Hitam putih saling berdampingan di mana? Di piano. Tahu piano nggak? Tahu. Piano itu ada hitam, ada berdampingan kan? Bisa. Treng tang treng tang treng teng tang treng tang 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 treng. Jadi kunu ibadallahi ikhwana. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Sumbawa, ada orang Lombok, ada orang Kalimantan. Kita orang apa? Bersaudara. Kita orang apa? Bersaudara. Nanti kalau kau sudah semakin dewasa, semakin berjuang, ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Konghucu. Kita juga apa? Saudara. Semuanya saudara. Ada saudara seiman seagame, ada saudara sama-sama manusia. Tapi semuanya apa? Saudara. Kage boleh saling benci, kage boleh saling dengki, kage boleh saling bebante-bante. Bener kagak? Ya. Nah, ini mulai dari kecil. Dari sejak kecil sifat ini harus diasah. Kenapa?
Karena setiap manusia diuji oleh Allah dengan benci, dengan dengki, dengan bantah, dengan pelit. Semua dititip oleh Allah ke jiwa manusia ini. Sebagai ujian bagi si manusia itu, mampu tidak Islam dan imannya mengalahkan pelitnya, sombongnya, dengkinya, bencinya, dan lain-lain. Kalau kata Bang Haji Roma apa? Apa itu? Apa kata Bang Haji Roma tentang bersaudara? Nggak ada ya lagu tentang bersaudara? Hei manusia keren. Oh, itu hormati ibumu ya? Salah. Salah berarti. Jangan benci, jangan dengki, jangan berbantah-bantah. Wa kunu ibadallahi ikhwan wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa zalazin. Tidak boleh kita membenci saudara kita lebih dari berapa? 3 hari. Kalau dia benci kita bilang apa? Aku maafkan dia selama-lamanya sudah. Selesai. Ya. Bagaimana kalau dia benci kita? Ya maafkan lagi dia selama-lamanya sudah. Benci lagi dia? Maafkan lagi dia selama-lamanya sudah. Benci lagi dia? Maafkan lagi dia selama-lamanya. Benci lagi dia? Maafkan lagi selama-lamanya. Benci lagi dia? Maafkan lagi selama-lamanya. Paham ya? Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Maafkanlah dia. Kenapa nak? Karena kesian kita ngeliat orang yang benci sama kita. Jadi kalau ada orang benci sama kita, kalau ada orang dengki sama kita, yang kesian justru siapa? Kita harus kesian sama dia. Kenapa? Karena ndak nyenyak tidur, nggak enak makan. Orang yang dengki itu tak enak tidur, tak enak makan. Wow, itu bahaya dahnya. Makanya jangan dengki sama orang. Kalau dengki sama orang, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Aduh. Nih orang yang dengki itu ya, misalnya si A dengki sama si B. Si A dengki sama si B. Si B ketawa aja, si A nyelekit adiknya. Itu dia. Itu orang dengki itu. Bahaya. Bahaya dengki itu bahaya. Jangan sampai kita kena penyakit ini. Si A dengki sama si B nyalain motor aja, dengkinya dia nyala. Si A itu langsung stres dia. Apalagi si dengki tiba-tiba beli mobil baru Mercedes-Benz, bisa meninggal dia. Nah. Dengki itu penyakit yang berbahaya. Ya. Maka semoga Allah jauhkan kita dari dengki. Semoga Allah jauhkan kita dari dengki. Jauhkan kita dari benci. Jauhkan dari sifat berbantah-bantah. Jauhkan juga kita dari sifat pelit. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian sabda Nabi juga apa ini? Wala tahasadu wala taqata'u wala tadabaru. Di sini ada tambahan satu, tapi sudah di bab yang tadi. Jangan kalian saling dengki, jangan mutus silaturrahim, jangan saling bantah-bantah. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian orang apa? Hamba Allah yang bersaudara. Babu tahrimil hajri fauqa salasin bila uzrin syar'i. Ini tadi kita tidak boleh saling benci dengan saudara kita lebih dari berapa hari? 3 hari. Wa bihi ilahi qala haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an Ibn Shihab an Atha ibn Yazid al-Laitsi
An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Terus An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil mu'mini an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hijrata ba'da thalathin. Jadi ini bab mengenai, kalau tadi kan pertama tadi kita baca silaturrahim itu mendatangkan apa? Rahmat. Silaturrahim mendatangkan apa? Surga. Silaturrahim mendatangkan apa? Rezeki. Silaturrahim bikin apa lagi? Nah, maka cocok dibikin bab sesudah silaturrahim, jangan dengki. Karena orang yang silaturrahim ini sering yang menyebabkan putusnya silaturrahim adalah apa? Dengki. Sering yang menyebabkan putusnya silaturahim adalah apa? Benci. Sering yang menyebabkan putusnya silaturahim apa? Bebantai-bantai. Ah, lihat dulu waktu musim pilkada Jokowi Prabowo Pilpres, putus silaturahim. Banyak orang yang cerai gara-gara Jokowi Prabowo. Bininya milih Prabowo, lakinya milih apa? Jokowi. Putus silaturahim, jadi berantakan hidup, ya kan? Ya, gitu ya nak ya. Jadi silaturahim. Nah, jadi jangan saling bantah-bantah. Berbantah-bantah juga besok kalian akan dewasa, kan besar kan. Jangan musim pilkada, musim pilpres, nggak usah kau ikut bantah-bantah. Paham nak ya? Ini amanah dari Rohama. Amanah dari Rohama. Nggak usah kau ikut bantah-bantah mengenai politik. Tidak usah kau ikut berbantah-bantah mengenai apa? Politik. Tapi kalau kau mau berpolitik silahkan. Kau mau, boleh nggak kita ikut berpolitik? Boleh. Tapi berbantah-bantah gara-gara politik boleh nggak? Nggak. Saya doakan malah kalian nanti lulus jadi calon bupati, calon gubernur menang, jadi gubernur Sulawesi Selatan, Zuhud, gubernur Lombok, Hamid, mana dia? Jaga malam. Hah? Jaga malam. Gubernur DKI Jakarta. Siapa orangnya? Burhan. Emang Burhan orang Jakarta? Jakarta kau? Gubernur Jawa Barat. Siapa kita? Oh, Ijai. Bisa nggak kau jadi gubernur Ijai? Bisa. Gubernur Sumatera Utara. Raden. Jadi gubernur Brebes. Gubernur Sumbawa, Rustam Haji. Kalimantan. Gubernur Kalimantan mana? Kalimantan mana kau? Barat, Zulfikar. Orang memanggilku. Tararat.
Siapa lagi gubernur di sini? Depok. Sukabumi. Kepala desa yang gopat berarti. Jadi nak, kalau berpolitik boleh, silakan, bagus malah ya. Umat Islam ini wajib berpolitik, tetapi jangan berbantah-bantah gara-gara politik. Kalau kau nanti ikut berpolitik yang cerdas, yang pinter, ya. Nah, siapa tahu nanti saya masih panjang umur, kau mau jadi calon gubernur, saya akan ajari kau bagaimana caranya. Iya. Dan kau pasti menang, insya Allah. Kalau kau mau jadi gubernur. Kalau kau mau jadi presiden pun suatu saat dan saya masih hidup, datang kau ke rumah, ku ajari kau, kau pasti menang, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nah, jadi kita jangan berbantah-bantah gara-gara politik, tapi silakan berpolitik. Boleh. Kau malah kudoakan kalian jadi presiden nanti ya. Oh, kalau kau presidennya kemudian gubernur setiap provinsi alumni Rohama ada Gemah Ripah Lau Cinawi Toto Tentrem Kertorahar Jo Republik Indonesia ini. Nah, ya. Kemudian tahu caranya supaya menang politik? Silaturahim. Udah. Silaturahim bukan duit. Orang yang pakai duit berarti bengak kau. Silaturahim. Ya, silaturahim. Nah, kemudian hadis yang barusan kita baca dalam bab ini, tidak boleh benci sama orang lebih dari berapa? 3 hari. 3 hari. Kalau kau yang paling baik di antara kalian adalah yang mulai apa? Salam. Atau yang mulai pembicaraan, ya. Itu yang paling baik. Tapi ini nak, ilmu yang mudah dipelajari, tapi hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang mampu mengamalkan, gitu ya. Babu tahrimiz zanni wat tajassusi wat tanafusi wat tanajusi wa nahwiha. Hal lontongu sudah siap. Oh, karena lontongu sudah siap, maka bila lontong nasi goreng sudah terhidang, haram hukumnya belajar. Ya, jadi harus kita ngelontong dulu gitu ya. Jadi catat baik-baik apa yang kita pelajari hari ini. Silaturahim mendatangkan apa? Rahmat Allah dulu. Masuk surga, rezeki. Nggak boleh dengki, nggak boleh benci, nggak boleh bantah-bantah. Sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan.